Jadi padel itu sudah sinonim dengan nongkrong, padel itu sinonim dengan hangout, padel itu sinonim dengan having fun, doing sport, ya ngerjain olahraga, have fun dengan anak-anak tongkrongannya mereka gitu. Kalau menurut aku, kalau kalian bilang mahal, belum ketemu triknya. Salah satunya size court-nya. Padel pasti lebih kecil daripada tenis. Ya, satu lapangan tenis dengan outer bound-nya itu sebenarnya bisa jadi tiga kalau mepet, tapi dua lapangan padel. Kalau cara mainnya sama lah, hampir sama tenis, cara ngitungnya sama, biasanya juga satu set tuh 6 game, cara ngitungnya juga 15, 30 dan seterusnya. Bola bounce cuman boleh satu, nah itu ya sama, tapi fundamentalnya beda. Padel itu dari Meksiko, ya tahun 60-an akhir. Padel itu dari Meksiko, ya tentunya Meksiko kan berbahasa Spanyol. Nah jadi pada saat itu memang again ini accidental jadinya ya, orang kaya Spanyol mau bikin lapangan tenis, jadinya cuma dapat lapangan mini tenis. Akhirnya dikembangkan mini tenis ini jadi padel. Nah makanya bahasanya adalah padel, vibora lah, chiquita lah. Nah itu bahasa-bahasa teknikalnya lah gitu. Memang diadopsi dari Spanish speaking language, dari negara yang berbahasa Spanyol. Salah satunya size court-nya. Padel pasti lebih kecil daripada tenis. Ya, satu lapangan tenis dengan outer bound-nya itu sebenarnya bisa jadi tiga kalau mepet, tapi dua lapangan padel. Yang kedua, tertutup. Ini tercage, ada cage-nya, ada kacanya. Ya, jadi dia bisa rally-nya lebih banyak, out-nya nggak langsung out, terus bolanya bermilimeter lebih kecil dan pressure-nya lebih kecil. Ya, kalau bentuknya sih hampir sama-sama aja sama tenis. Terus raketnya beda, nggak ada netnya, dia tertutup. Mungkin kalau kayak Pak Sekjen ballnya banyak, saya cuma satu. Nah, tapi bentuknya seperti ini. Padel itu bahasa Spanyol yang artinya adalah shuffle, scope. Jadi makanya bentuk-bentuknya kayak begini semua, kayak scope gitu. Nah, kalau cara mainnya sama lah, hampir sama tenis, cara ngitungnya sama, biasanya juga satu set tuh 6 game, cara ngitungnya juga 15, 30 dan seterusnya. Bola bounce cuman boleh satu, nah itu sama, tapi fundamentalnya beda, karena kan ada wall di belakang, jadi bisa pakai wall. Ada out, karena kalau misalnya bolanya dipukul oleh lawan ke daerah kita dan tidak bounce dulu, tapi langsung kena cage atau langsung kena kaca, out. Gitu. Cuman kalau dia bounce dulu, kena cage atau kaca, lanjut. Permainan lanjut. Oh, perbedaan yang ini juga serve. Kalau tenis serve atas. Tapi kan kalau di padel kita serve atas, bolanya pasti mental-mental kan. Jadi di padel itu serve bawah, nggak boleh melebihi waist, nggak boleh melebihi garis pinggang. Gitu. Dari FIP-nya, dari Federasi Internasionalnya memang hanya ganda. Jadi nomornya ganda putri, ganda laki. Yang sekarang lagi didiskusikan dan didebatkan di FIP-nya adalah ganda campur. Kalau di dunianya nggak ada ganda campur, cuma kayaknya kita doang sama Southeast Asia lah. Karena mungkin ya powernya belum nyampe kayak mereka, tapi sebenarnya hanya dua gitu. Jadi lagi mau ditambah mungkin jadi ganda campur. Karena kalau kita main sendiri nggak akan kuat. Makanya harus main berdua gitu loh. Karena rally-nya panjang. Padel di Indonesia pertama kali berkembangnya happy accidental kalau bahasa gue ya. Jadi mereka itu awalnya 2021. Nah, pada saat COVID, pemerintah memudahkan suatu regulasi di mana kita boleh berinvestasi, khususnya di Bali. Jadi pemerintah Bali memudahkan ekspat-ekspat untuk berinvestasi pada saat COVID, biar ekonominya jalan. Mereka milihnya untuk bikin lapangan padel. Yang pertama itu di jungle padel, di Canggu, dan langsung booming. Ya habis itu ekspat-ekspat yang lainnya juga bikin. Nah menjamurlah di Bali itu awalnya 2021 sampai 2022. Nah, karena dari situ banyak orang yang nyoba, ya kan dari Jakarta 2022, 2023 ya pada nyoba. Dibawalah pertama ke Banten tuh, di PIK 2, namanya Verde. Nah dari Verde terus ke
RPC ya, Racket Club. Nah, habis Racket Club udah deh menjamur, udah ratusan court sekarang di Jakarta juga. Terbentuknya itu juga pada saat itu Ketua Umum KONI dan Mas Menpora memang melihat padel itu sebagai olahraga yang berkembangnya sangat pesat di dunia. Jadi Pak Sekjen KONI pun pada saat itu bilang ini harus ditangkap secepatnya. Kemudian saya lagi ada di situ, alhamdulillah ya langsung aja tuh ketum, lu aja deh yang megang. Waduh, saya bilang gitu, ya udah lo yang megang. Ya udah kalau buat negara sih ayo saya kerjakan. Itu kalau awal mula dari federasinya kita 1,5 tahun yang lalu dan langsung dapat tugas. Harus eksibisi PON ya. Wah, kita gas deh tuh provinsinya, Pengprovnya kita gas macam-macam. Dan kebetulan pada saat itu alhamdulillah aja nih kita dapat 8 untuk aktif di 10 provinsi pada saat PON ikut eksibisi kita. Jadi ya sukses lah alhamdulillah gitu loh. Karena kita udah dikukuhkan, kita udah jadi member KONI, artinya PON depan pun kita harus menggelar sebagai cabur. Dan menurut saya sekarang juga kita udah ada belasan provinsi. Menurut saya sih 2028 ya seru sih, padahal seru gitu loh kalau menurut saya jadi cabur ya. Dan kita siap sih, kita udah siap. Pemainnya juga 2028 itu pasti udah siap, karena kita juga kan akan mempersiapkan anak-anak mudanya dari sekarang. Kita akan mulai ikut pertandingan-pertandingan anak mudanya FIP. Kita juga pasti harus ikut mempersiapkan untuk mungkin kalau eksibisi Olimpik di LA gitu. Nah jadi ya kita udah harus siap. Cuman yang paling penting kita harus mulai ada suatu timnas sebelum bulan Oktober, karena di bulan Oktober itu ada kayak kalau bahasanya mereka kayak World Series-nya mereka. Setiap tahun tuh di bulan Oktober kita harus ikut kualifikasinya September. Jadi by that time di saat itu memang udah harus sih ada suatu timnas gitu loh, TC gitu. Sebenarnya gue awalnya tidak tertarik dengan olahraga raket ya, karena dibandingin bola kayak gak ada kontak fisik gitu loh. Tapi diajakin temen mencoba sekali, karena dulu gue kecil tenis kan dari SD, tapi pas coba gue pikir bakal mau nonton, ternyata menyenangkan. Tertarik sama padel, kalau boleh jujur, berdasarkan ajakan dari teman, tidak pernah tenis sebelumnya, tidak pernah badminton sebelumnya, bener-bener racket sport pertama yang dicoba adalah padel, dan ternyata menyenangkan, seru, terus social juga, jadi akhirnya sekarang menjadi suatu rutinitas, at the very least 2 minggu sekali. Kalau lo udah punya basic olahraga raket, kayak bulu tangkis atau tenis, mungkin akan lebih gampang ya. Tapi untuk beginner pun, untuk yang belum pernah nyoba olahraga tenis, raket pun akan sangat mudah untuk memahaminya. Karena caranya tidak serumit tenis, dan orang-orang yang jago pun juga bisa menyesuaikan skillnya dengan yang pemula-pemula gitu. Awal belajar karena judulnya kalau aku dicemplungin ya, jadi merasa memang otodidak. Tapi setelah 1 kali, 2 kali main bareng sama teman-teman untuk basic pukulan, saran aku memang tetap coaching. Akhirnya aku sempat coaching juga waktu itu untuk mempelajari gripnya seperti apa, cara forehand, backhand seperti apa, dan sisanya ya mabar aja sama teman-teman untuk upgrade skill. Iya, kalau gue sih basically ada basic tenis kan. Cuma sebenarnya ini hal yang beda juga nih, cara handle-nya segala macam. Cuma gue bisa bilang kalau orang nggak bisa sama sekali, paling nggak kena gitu. Kalau kena kan bolanya balik. Kalau tenis kan lu mesti ngontrol banget kontak poinnya gitu. Jadi lebih mudah untuk beginner, untuk newbie sih. Makanya banyak orang yang main sekarang gitu. Kayak bola lapang gede, terus orang geser ke mini soccer gitu. Wah, ini yang menarik karena tadi Mas bilang padel sudah jadi lifestyle, itu kata kuncinya. Jadi padel itu sudah sinonim dengan nongkrong, padel itu sinonim dengan hangout, padel itu sinonim dengan having fun, doing sport, ya ngerjain olahraga, have fun dengan anak-anak tongkrongannya mereka gitu, berdelapan. Ya kan mainnya harus berempat. Harus kan, nggak bisa berdua. Nah karena mainnya harus berempat, ya minimum mereka berlapan main. Ganti-gantian kan, atau berenam lah gitu, gonta-ganti. Jadi udah pasti nongkrong habis itu. Nah itu yang bikin satu menarik. Yang kedua, yang bikin menarik juga adalah karena rally-nya panjang dan mudah untuk orang masuk belajar ke dalam olahraganya, tapi susah untuk di masternya. Ini yang bikin orang-orang dari segala kalangan tuh mau nyoba. Nah, so far sih selama ini yang nyoba semuanya
ketagihan semua gitu loh. Ini kayak penyakit yang positif lah. Nah, nyandunya tapi positif gitu ya. Nyandu olahraga kan bagus lah, nyandu olahraga. Cuman karena sinonim dengan lifestyle dan nongkrong, jadi enak gitu. Orang-orang duduk habis main nongkrong dulu, nggak langsung pulang. Biasanya di tempat padel tuh ada F&B-nya, jadi bisa makan, bisa minum, bisa hangout. Ada tempat yang ada musiknya, ada tempat yang ada ya restorannya. Jadi buat saya itu yang membuat industrinya menarik. Gitu. Satu lagi yang mungkin orang suka adalah ya lu koneksi, akhirnya lo kayak ngobrol banyak, ketemu orang banyak, orang baru, lo bisa ya kayak ini sih, jadi kayak rekreasi aja, lo ketemu ngobrol orang baru, terus ngobrolin ketemu teman lama gitu, jadi kayak koneksi aja sih ujung-ujungnya, ngobrol ya sosial sports lah intinya gitu. Gitu kalau pedal cenderung bisa lebih gampang dimainin, terus ya lebih ramah, friendly buat banyak orang sih. Jadi karena easy to play, terus bisa jadi ngumpul juga teman-teman sportcaster. Ya jadi ya ajang kita quality time lah sebenarnya gitu tiap Selasa. Iya, itu mahal. Tapi ya kayak gini, kalau misalnya lapangannya katakanlah ya kita ambil yang paling mahal lah, satu jam 500.000, main 2 jam. Tapi kan patungannya kan misalkan 10 orang, ya dibagi 10 atau dibagi 12 gitu kan. Nah, kalau gue tuh sebenarnya tidak terlalu memberikan outfit, yang penting gue nyaman. Tapi kan ada orang yang emang mendingin outfit banget ya, lo pakainya masih seragam semuanya. Kalau gue ya ini juga sebenarnya baju naik gunung, gue pakai nyaman ya udah. Kadang gue cuma pakai t-shirt doang, tapi untuk outfit orang beda-beda ya. Kalau menurut aku, kalau kalian bilang mahal, belum ketemu triknya. Karena dengan aplikasi, kalian ikutan komunitas yang satu lapangan itu bisa 10-12 orang, urunannya itu jadi nggak terlalu mahal. Bola sudah disediakan, raket bisa disewakan. Kalau masalah baju, mahal atau enggak, itu kan tergantung kalian. Mau langsung pakai outfit sport brand tertentu dari atas ke bawah atau enggak, mungkin mau beli dari e-commerce dulu juga bisa. Jadi kalau dibilang mahal, ada triknya sebenarnya untuk menjadikan padel ini tidak semahal yang kita kira. Tapi menurut aku, seperti yang tadi aku bilang, rata-rata tempat padel itu menyediakan raket untuk disewakan. Dan range harganya juga ada yang 30.000 sejam, ada yang 50.000, 60.000 sejam. Jadi menurutku sih, kalau untuk nyemplung, nyobain pertama, nggak usah beli semua atributnya dulu. Cobain aja, kalau memang merasa akan komit sama olahraga ini, sudah menemukan cintanya di mana, baru deh nyicil beli satu persatu. Relatif lah. Relatif. Tapi ya, banyak lebih mahal.